Dan alhamdulillah juga mendapatkan dari muhsinin yang ada di Kuwait. Jadi alhamdulillah sama Ustazah Dini, saya dulu di kamar 5 di hujroh atau di kamar yang namanya kamar Khadijah. Jadi saya tahu kalau Ustazah Dini waktu nangis, dan Ustazah Dini juga tahu kalau saya waktu nangis gitu, waktu masih umur 12 tahun. Dan ternyata sekarang ketemu beliau juga, putrinya sudah S2 di mana? Di Unmu. Dan saya kalah jauh ya, karena memang beliau setelah ngabdi langsung S3, sedangkan saya setelah ngabdi 1 tahun saya ambil S1 di Al-Azhar Kairo. Kemudian pulang alhamdulillah tahun 2001 saya jadi berangkat 97, kemudian pulang tahun 2001, dan kemudian balik lagi ketika saya Allah karuniai 3 anak tahun 2013, kemudian kembali lagi ke Indonesia tahun 2016. Waktu itu juga Allah karuniai tambah lagi 1 ya, ada 1 yang kelahiran Tonto. Ustazah tahu Tonto, Ustazah? Nggak tahu. Kalau biasanya dalam bahasa Mesir Tanta ya, Tanta itu bahasa Indonesia. Kalau orang Mesir biasa menyebutnya Tonto. Tonto, wa ma adraka ma Tonto. Apa yang kamu ketahui tentang Tonto? Ternyata Tonto itu adalah Madinatul Qurra. Mereka menyebutnya dengan Madinah para qori legendaris. Ya. Jadi alhamdulillah sempat tinggal di sana di Tonto, dan satu-satunya kuliah atau universitas tentang ilmu Quran dan ilmu qiraat hanya ada di kota Tonto dan tidak ada di provinsi-provinsi lain. Kira-kira siapa yang sudah ke Mesir? Angkat tangan. Selain Ustaz Fathan? Selain Ustaz Fathan ada? Ada yang mau ke Mesir? Ada. Coba angkat tangan. Oh, nggak ada. Ada yang pengen ke Mesir? Oke, saya doakan semoga bisa haji atau umrah terus mampir Mesir. Atau mungkin nanti bisa S2 di Mesir. Atau juga mungkin Ustazah, kayaknya saya pengen S3 di Mesir deh. Oke, insya Allah semoga juga Allah kabulkan. Karena insya Allah memang Mesir masdarul hadarah, masdarul ilm. Jadi semua di Mesir itu ada. Umpama mau jadi ilmuwan yang handal juga bisa, mau jadi qori ya, yang kita mau belajar Quran banyak juga bisa, mau main di Sungai Nil juga enak. Nggih, sebenarnya. Nah, apa namanya Kurdish? Kurdish itu tepian Sungai Nil. Jadi kalau antum ingat di surat Toha, "Idz auhayna ila ummika ma yuha anikdhi fihi fit tabuti faqdi fihi fil yammi falyulqihil yammu bis-sakhili ya'khudhu 'aduwwun li wa 'aduwwun lah wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna'a 'ala 'aini idz auhayna ila ummika ma yuha." Ketika itu Allah mewahyukan ke siapa? Ke ibunya Nabi Musa untuk menghanyutkan siapa? Untuk menghanyutkan Nabi Musa di mana? Di sebuah sungai. Sungai tersebut namanya Sungai Nil. Dan ternyata Sungai Nil itu bukan hanya di satu negara Mesir saja, akan tetapi dia membelah, kalau nggak 9, 13 dari negara-negara yang ada di Afrika. Sudan juga dilalui Sungai Nil, Mesir juga dilalui Sungai Nil. Dan entah kalau Sungai Nil tidak ada, bagaimana gersangnya negara-negara yang ada di Afrika. Dan Sungai Nil ini juga tertulis dalam apa? Dalam Al-Quran. Bagaimana kisah Nabi Musa, kemudian juga bagaimana kisah istrinya Fir'aun, yang dimana waktu itu beliau menemukan siapa? Bayi Musa, yaitu juga ada di Sungai Nil. Banati, ya boleh ya saya Banati gitu ya. Jadi ini apa namanya? Alhamdulillah untuk kesempatan pada kali ini, sebelum saya
berbagi cerita, dan juga sebelum kami berbagi apa-apa yang kami dapat, mungkin kami akan menayangkan sebuah video. Sudah siap? Bisa? Oke, 1, 2, 3, mulai. Antum lihat ke sana ya. Lihat, perhatikan. 1, 2, 3. Itu apa saudara? Balon. Kemudian juga itu anak-anak kecil. Malu nggak antum? Ketika antum sarjana S1 dari Mesir, sarjana S2 dari UIN, kemudian antum harus mengajar TK, antum harus mengajar PAUD, antum mungkin harus mengajar anak SD. Kira-kira kalau saya tanya, antum malu atau tidak malu? Yang benar. Atau mungkin tetangga kita, eman-eman S1 Mesir loh, mengajar TK. Eman-eman S2 ternyata cuma di rumah saja bersama anak-anaknya. Bisa dikeraskan, saudara? Maka tolong jangan menyerah, ya, jangan putus asa, janji tetap semangat. Bisa jadi ayat akan mengajar 1000 dan bahkan 2000 dan bahkan 3000 orang. Kamu siap kan? Siap? Siap? Alhamdulillah, ini janji ini kemudian ditepati oleh Allah. Semua sudah kita lihat buktinya. Saya ketika kawannya dibantu jadi kuat. Bantuan datang dari mana-mana ke tempat ini. Jangan bosan jadi orang baik. Kalimatnya pendek, kalimatnya tidak panjang. Akan tetapi ketika kita akan mempraktekkan jangan bosan jadi orang baik, ternyata perlu manajemen hati yang sangat-sangat sulit. Berikan di
Kira-kira sebutkan 2 perasaan antum ketika antum melihat video tadi. Siapa yang mau? Ada yang nangis? Ada yang nangis? Yang nangis angkat tangan. Yang nangis angkat tangan. Berarti antum harus perasaannya. Oke. Coba sebutkan. Ada yang berani sebutkan? Peserta? 2 saja. Oke. Kayaknya kelihatan nangis, saya suruh ini. Nanti tak kasih hadiah. Namanya siapa? Nahla. Masmu? Nahla. Nahla, Masya Allah. Nah, Perasaan sedih dan terharu. sedihnya kenapa? Sedih karena dari kecil pergi bisa menghafal Al-Quran. Sekarang kita yang sudah umur segini belum bisa menghafal. Satu itu siapa? Insya Allah. Insya Allah apa? Berat 1 juz atau 2 juz atau 3 juz? Insya Allah. Berapa? 4 berarti juz 30, 29, 28 atau 1, 2? 1 ayat ya, sambung ya. Mau yang mana? Mau yang mana? Juz 30? Hah? Kamu? Yang mudah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat mutasyabihat. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Aidah? Oke, itu yang di mana? Di Abasa atau An-Nasi'at? Abasa. Kalau yang di An-Nasi'at? Matul kubro ahsantum. Oke, karena dia sudah menjawab 2 perasaannya, maka saya boleh dong kasih hadiah. Mau hadiah yang buku besar atau kecil? Mau yang mana? Sengaja saya bawa hadiah buat adik-adik tercinta yang ada di GP 4. Untuk pilih yang mana Ustaz? Ada. Ini buku saya dapatkan ketika saya pergi ke Jeddah, ke Hay'ah Alamiah Litafidil Quran yang ada di Jeddah. Ada Syekh Askanzu, kebetulan beliau juga penghafal Quran dan juga khatib, ya, dan beliau memberikan kepada kami buku sampai 2 kresek lebih. Beliau mengatakan laulal hafaz, kalau nggak karena timbangan mungkin akan aku kasih semua buku-buku. Terus kemudian beliau mengatakan kalau bisa tolong terjemahkan untuk ilmu ini biar bermanfaat. Jadi ini wasaya li hifdzil Quran, petunjuk dan nasihat dalam menghafal Al-Quran. Kalau yang ini Tuhfatul Atfal. Apa? Tuhfatul Atfal. Adik-adik, ustaz-ustazah tahu Tuhfatul Atfal? Yaqulu raji rahmatil ghafuri. Oh, enggak nyambung. Yaqulu raji rahmatil ghafuri. Maryam aja deh. Rahman Sulaiman wal Jamzuri. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Wa ba'du hadza naqmulil muridi Innuni wa tanwini wal mududi. Sambung Ustazah Nancy. Samaitu bitulatil atfali an syaihi naumi bil kamali arjubi ayan fa'atul abada wal ajra wal qabula wa sa'ala. Ustazah Nancy dulu di GP berapa ya? GP 4. Ternyata bisa loh Ustazah, Tuhfatul Atfal. Oke. Wa tamadannatmu bihamdillahi Ala tamamihi bila tanai abyadu nadun malami muhatari wa busrali man yuslimu summa salatu wassalamu amada alaihi kamil anbiya'i amada wa ali wa sahbi wa kulli tabi'i wa kulli qari'in wa kulli sami. Plus buat Ustazah Nancy yang alumni GP 4. Masya Allah. Ternyata mudah nggak Ustazah Tuhfatul Atfal? Mudah. Mudah kata Ustazah Nancy.
Umpama sudah punya putra diajarkan boleh. Umpama antum punya murid-murid juga boleh diajarkan. Mau yang mana? Yang mana? Yang kecil. Oke, selera ya. Ini beliau mau yang kecil. Saya juga punya PDF-nya. Nanti kalau mau bedah buku boleh minta PPT-nya ke saya. Peran Ustazah. Insyaallah. Oke. Jadi Ustazah, dulu ketika saya seperti antum Ustazah, apa yang saya inginkan? Yang saya inginkan adalah saya pengen jadi dosen. Kenapa? Keren dong. Bahkan saya bilang ke ibu, doain cita-citaku jadi dosen. Padahal dosen itu duitnya sukses ya. Dan ternyata alhamdulillah ketika pulang tahun 2001 landing di Surabaya baru di rumah sehari, langsung sama teman-teman dipanggil ke Bandung. Dan betul Allah istijabahi saya jadi dosen D2 bahasa Arab yang mana waktu itu ya persis kerjasama dengan Imarat ya, Imarat atau AMCF, Asia Muslim Charity Foundation, sehingga akhirnya betulan ternyata cita-cita jadi dosen terwujud. Senang nggak kira-kira Ustazah? Senang nggak Ustazah? Senang. Kenapa sih kok saya mau jadi dosen? Karena saya tahu kalau ngajar mahasiswi tentu dong lebih enak, betul nggak? Dan saya nggak mau kalau ngajar kayak Maryam yang SD, nggak mau kalau ngajar yang kecil, yang PAUD, yang 3 tahun, yang 4 tahun. Kenapa? Saya bilang ribet. Apa Ustazah? Ribet. Nanti nangis lah, nanti banyak Ustazah gitu. Tapi ternyata Ustazah, pola pikir saya yang saya sudah jalani sampai 12 tahun ternyata berubah. Ketika suami mengatakan kepada saya, "Dek, anakmu wis telu, bismillahirrahmanirrahim, ora usah kerja neng kampus sampai anakmu piro, anakmu kok tinggali terus. Hal huwa yastati an yatakalam bil lughati al-arabi bisa. Lakin huwa fi hadhihi al-munasabah al-ghaliyah yatakallama mani bil lughah al-jawi." Sampai anakmu piro. Dan ternyata betul Ustaz. Dari yang biasa di ATM ada duit hingga akhirnya katanya Ustaz dulu, Bapak pengasuh, Bapak pimpinan, di belakang laki-laki yang hebat ada seorang perempuan yang hebat, dan di belakang wara'a kulli rajulin 'azimin imra'ah wa wara'a imra'atin 'azimah rajul. Betul nggak Ustaz? Betul nggak? Masih hafal ini? Masih. Dan ternyata betul. Dan ternyata apa? Saya taati hal tersebut, dan alhamdulillah akhirnya saya DRS. Apa artinya? Di rumah saja. Apa Ustazah? Di rumah saja. Enak nggak Ustazah Ida? Wow, enak banget. Tapi namanya biasanya emang nggak bisa diem. Akhirnya saya kumpulkanlah ibu-ibu. Bu, siapa yang mau belajar hadis sama saya? Terus di kampus nggak boleh, saya masih gaya acara. Gaya acaranya apa dengan ibu-ibu? Hingga akhirnya suami dapat beasiswa. Beasiswanya di mana? Di Canal Swiss University yang ada di Ismailiyah. Ismailiyah itu saudara, kata orang itu Hollywoodnya Mesir katanya. Tapi nggak tahu ya, saya belum pernah ke Hollywood yang Amerika ya, sehingga saya nggak tahu. Kata orang Mesir seperti itu. Karena apa? Karena Ismailiyah itu dilalui oleh apa saudara? Terusan Suez. Jadi saya dulu, kalau bahasanya anak-anak sekarang, kalau saya gabut nih dengan 3 anak, harus nungguin suami kan ke kampus nih, berarti nganter anak saya, kemudian masak-masak juga saya, belanja saya. Akhirnya biasanya kita refreshing satu-satunya kemana Ustazah? Kita pergi ke Terusan Suez. Karena nggak mungkin kalau saya ke Jakarta habis puluhan juta, tapi kalau ke Terusan Suez paling 50.000, sambil makan nanti di pinggir Terusan Suez 150.000 sudah selesai. Di mana salah? Terusan Suez. Akan tetapi ternyata memang Ustazah, ketika kita nurut dengan suami tadi Ustazah, ada hikmah yang besar. Kalau dulu mungkin saya mengatakan ketika anak saya dari sekolah, kemudian dia bisa apa Ustazah? Bisa waktu itu hafal setengah juz, saya katakan yang hebat adalah gurunya, bukan ibunya. Kenapa? Karena saya tidak pernah mengajarkan
hal tersebut kepada anak saya. Di mana saya? Saya di kampus. Di mana saya? Saya mengajar mahasiswa. Saya mengajar mahasiswa. Di mana anak saya? Anak saya pertamanya sebelum usia sekolah saya titipkan di tempat penitipan anak atau biasa dibilang daycare. Penitipan anak biasanya ibu, ummu caca tidak mau di sini. Coba lihat di sana. Ternyata ungkapan hati seorang anak ketika ditinggal oleh ibunya, dia tidak mau. Hingga akhirnya kata suami, Bismillahirrahmanirrahim, sudah gak usah kerja lagi. Dan ternyata Ustazah, saya memulai proyek besar. Proyek besarnya apa Ustazah? Proyek besar tersebut tidak pernah saya mulai di Indonesia. Dan saya mungkin bisa jadi terlalu sombong juga, terlalu ego juga, terlalu juga tidak menolak. Ternyata anak-anak kecil punya kemampuan yang luar biasa yang bisa mengalahkan siapa Ustazah? Mungkin ibu-ibu pengajian yang juga saya bina sudah 20 tahun. Saya ngajarin Asmaul Husna anak-anak kecil 2 minggu jadi Ustazah. Saya ngajarin ibu-ibu Asmaul Husna hampir 6 bulan belum jadi juga Ustazah. Saya bingung Ustazah. Bida, Bar-Al-Malik itu apa ya Bida? Gak eling aku. Sama, doa-doa yang 50 saya ajarin Maryam, insya Allah 2 minggu juga jadi. Tapi ternyata bersama mama-mama sampai saya ajar 1 tahun juga belum kelar juga Ustazah. Akhirnya paradigma berpikir saya menjadi berbeda. Ternyata dengan hanya tiga apa saja, 3 ayat tiap hari. Ayo lihat, Bismillahirrahmanirrahim. Saya talqin dari surat apa? An-Naba. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Dengan rutin ternyata apa yang terjadi Ustazah? Yang terjadi hanya dalam waktu 4 bulan ternyata bisa 1,5 juz. Banyak atau dikit? Banyak atau dikit? Berarti beruntung gak dulu saya pernah di Gontor? Beruntung gak saya dulu pernah di Gontor Putri? 1 mantingan. Untuk apa Ustaz? Untuk belajar Al-Quran. Dan saya, Ustaz Fathan, tapi jangan diketahui ya, saya ketika masuk Gontor ujian tes dengan Ustaz Abdul Rahim, suruh bacanya surat Al-A'raf Ustaz. Kemudian ayo coba dibaca surat Al-A'raf. Saya paling takut kalau ketemu huruf-huruf al-mutaqati uswah yang huruf-huruf di awal. Itu kan bacanya apa Ustaz? Saya baca gini. Alamaso. Betul nggak Ustaz? Ayo ulangi lagi. Alamaso. Karena saya takut. Iki piye mau coba ya udah keringat dingin. Nah, beneran saya keringat dingin. Alamaso. Nah, terus Ustaz Abdul Rahim ketawa. Hei, engkau nak main iso rebune Gontor piye? Di Gontor Putri. Saya jawab dengan bedanya. Saya tetap mau di Gontor Putri Ustaz. Itu bukan alamaso bacanya. Alif lam mim shad. Betul enggak Ustaz? Berarti alamaso ala Ustaz Hidayah tadi betul atau salah? Salah. Tapi Ustaz alhamdulillah karena mungkin masih periode pertama 1990 saya daftar. Alhamdulillah rezeki saya masih bisa masuk Gontor Putri dengan kelas 1D. Waktu itu kelasnya 1B, 1C, 1D, 1E Ustaz. Dan nilai kelas saya 1, kemudian 2, kemudian 3, tidak pernah beranjak dari nilai 3. Bener kok Saudara? Iya yakin. Ini bukan hoax. Ini berita bener, true story. Loh Saudara, aku masuk nilai saya Jiro terus isoran Mesir. Alhamdulillah bisa. Ya baru gue belajar Saudara. Berarti gak hanya 1, 2, 3 ya. Alhamdulillah di akhir tahun ternyata bisa dapat juga. Bisa dapat nilai 8 Saudara. Oke. Dan ternyata Saudara, apa yang kita miliki, apa yang pernah kita pelajari di Gontor merupakan kunci-kunci yang kunci-kunci tersebut bisa kita pergunakan ketika kita dimanapun berada. Seperti itu tadi, ketika saya sudah tinggal di Indonesia, saya diputus oleh suami saya untuk akad saya tidak ada link. Yang biasanya saya mungkin siaran di radio Suara Muslim Surabaya, mungkin tak pernah dengar suara saya biasanya di di hari Sabtu
spesial Tabasa Muslimah ya. Akhirnya sudah nggak bisa semua. Yang biasanya ngajar, yang biasanya ngisi taklim, akhirnya tidak bisa saya lakukan. Hingga akhirnya apa yang harus saya lakukan? Saya mengantar anak, saya belanja, kemudian saya apalagi Ustazah memasak, dan saya juga mentalkin anak. Dan Ustazah mau tahu nggak? Waktu itu saya buka FB aja, Facebook aja nggak bisa Ustazah. Kalau mau buka Facebook, mas, buka no. Terus nanti kalau sudah dibukakan, kemudian baru lihat, sudah mas, jangan tutup. Jadi buka tutup Facebook aja nggak bisa. Ada betul itu saya. Tapi sekarang nggak bisa, alhamdulillah. Karena memang tidak terlalu kuat saya dengan radiasi yang ada di HP ya saudara. Terus kemudian saudara, ternyata saudara, setelah itu kami ketemu dengan Syekh, namanya Syekh Kamil Labudi. Apa yang beliau miliki? Ternyata beliau lebih hebat saudara. Kehebatan beliau adalah beliau orang yang istiqomah. Kemudian beliau adalah orang yang konsis dengan apa yang beliau kerjakan. Hingga akhirnya ternyata berkah keistiqomahan beliau dan istrinya, putra putrinya bisa hafal Al-Quran di usia 4 tahun setengah. Pintar Ustazah? 4 tahun pintar Ustazah? 4 tahun setengah. 4 tahun setengah. Kira-kira mungkin nggak Ustazah? Mungkin nggak Ustazah? Mungkin nggak Ustazah? Kok nggak ngomong semua? Mungkin